Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, salam olahraga. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga Allah memberi kita kesehatan, keselamatan, dan tetap bersemangat mengikuti pembelajaran PJOK. Ustadz Hendra mengingatkan kembali, selama di rumah jangan lupa tetap berolahraga agar tubuh tetap sehat dan kekebalan tubuh kita menjadi meningkat. Selain itu juga tetap menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19 seperti cuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Konsumsi makanan bergizi seimbang, dan ketika dari luar rumah jangan lupa langsung mandi ya. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum belajar, marilah kita berdoa agar kita diberikan kemudahan dan wabah COVID-19 ini segera hilang dari negeri ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk melakukan berbagai aktivitas fisik, kita memiliki tubuh yang sehat dan bugar. Bagaimana caranya mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar? Ya, benar. Salah satu caranya dengan berolahraga secara rutin. Latihan senam lantai dan senam irama serta aktivitas gerakan seperti berlari juga dapat meningkatkan kebugaran jasmani kita. Nah, dalam bab ini kita akan mempelajari macam-macam latihan fisik untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Dengan melihat tayangan video pembelajaran ini, diharapkan kalian akan bisa menjelaskan macam-macam latihan fisik untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Untuk memudahkan pembelajaran pada hari ini, kalian bisa menyiapkan buku dan alat tulis kalian untuk mencatat informasi-informasi penting pada materi pembelajaran hari ini. Pada akhir pembelajaran nanti, ada tugas bagi kalian untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Baiklah anak-anak sekalian, mari kita simak bersama pembelajaran PJOK hari ini. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk ke senam lantai 3 dengan alat. Kalau kemarin itu senam lantai 2 dengan alatnya. Kita evaluasi yang lalu, review. 3 bergantung dengan kombinasi mengayun ya, yang kita pelajari pekan lalu dengan melihat gambar tentunya. Bergantung itu dilakukan dengan berpegangan pada benda yang lebih tinggi dari badan kita. Bergantung dapat dilakukan dengan 1 atau 2 tangan supaya tidak terjatuh. Nah, tangan itu harus berpegangan dengan kuat. Nah, kita dapat bergantung dengan tangan kanan atau tangan kiri kita secara bergantian. Nah, secara beberapa saat bergantung, lepas pegangan tangan, mendarat dengan kedua kaki secara bersamaan. Nah, untuk kali ini kita masuk di poin 4, yaitu variasi pola gerak dominan bertumpu, tolakan, berputar, dan mendarat pada guling ke samping gerakan meroda ya. Nah, anak-anakku sekalian, di pertemuan semester 1 kita sudah pernah menyinggung tentang pembelajaran ini. Namun belum ada yang namanya meroda ya, tapi hanya ada roll depan dan roll belakang ya. Nah, ini kurang lebih sama, hanya saja kita mengarah ke samping ini untuk posisi dari gerakan meroda ini. Bagaimana caranya? Kita lihat di gambar berikut ini ya. Guling ke samping atau yang disebut dengan meroda. Gerakan meroda merupakan salah satu bagian dari senam lantai yang mengarahkan tubuh ke samping dengan bertumpu pada kedua tangan. Gerakan ini dilakukan dengan melebarkan kaki dan mengarahkan tubuh ke samping kanan ataupun kiri. Untuk cara melakukan gerakan meroda ini, yang pertama, berdiri tegak di samping matras. Kemudian jongkoklah sejajar dengan matras dengan memegang lutut. Kemudian gulingkan badan ke arah samping kanan atau samping kiri. Nah, usahakan arah gulingan itu tetap lurus. Kemudian kembali ke posisi jongkok.
Dan berikutnya berdiri tegak dengan kedua tangan terangkat lurus ke atas. Nah, untuk bagian 5, variasi pola gerak bertumpu, tolakan, berputar dan mendarat pada guling ke depan. Kalau tadi ke samping ya, sekarang adalah guling ke depan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita melakukan sikap awalan yaitu melangkah menuju matras, dilanjutkan dengan jongkok dengan kedua telapak tangan bertumpu di matras. Kemudian tempelkan dagu ke dada. Nah, kemudian menolak dengan kedua telapak kaki dan berguling ke depan ya. Kemudian saat tubuh berguling, tengkuk dan punggung menyentuh matras. Kemudian pendaratan bertumpu pada kedua kaki, melakukan sikap jongkok. Dan selanjutnya sikap akhir adalah berdiri tegak seperti sikap awal. Nah, untuk poin 6, variasi pola gerak bertumpu, tolakan, berputar dan mendarat pada guling ke belakang. Kurang lebih sama, hanya saja ini membelakangi matras ya, membelakangi alas. Caranya untuk melakukan ini, sikap awal membelakangi matras, kemudian dorong badan ke belakang hingga kedua telapak tangan menyentuh matras, posisi kepala melewati kedua lengan. Kemudian pendaratan bertumpu pada kedua kaki dan melakukan sikap jongkok. Kemudian sikap akhir berdiri tegak ya. Berikut poin 7, variasi pola gerak bertumpu, tolakan, berputar dan mendarat pada guling di atas. Maksudnya guling di atas ini kita akan melakukan lompatan pada peti lompat ya, yang berbentuk segitiga itu. Kemudian caranya adalah lakukan awalan dengan berlari mendekati peti lompat. Lakukan tolakan dengan kedua kaki, kedua tangan bertumpu pada ujung peti, dan dorong badan dengan kedua tangan hingga di atas peti lompat. Berikut lanjutkan dengan guling ke depan dengan posisi berputar di atas peti lompat. Kemudian mendarat dengan kedua kaki bersamaan dengan mengepar. Maksudnya mengeper ya. Luruskan kedua tangan untuk menjaga keseimbangan. Nah, untuk poin 8 yaitu tentang manfaat senam bagi tubuh kita. Apa sih manfaat senam bagi tubuh kita? Ada beberapa penjelasan ya. Yang pertama itu manfaat fisiknya yang kita dapatkan, yaitu senam bermanfaat untuk mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak. Kemudian yang B, manfaat mental dan sosial kita. Nah, ketika mengikuti program senam, kita dituntut berpikir secara mandiri tentang pengembangan keterampilan kita. Melalui senam, mental kita akan berkembang. Kemudian manfaat bagi perkembangan diri ya. Kegiatan senam juga menyediakan banyak pengalaman. Dengan pengalaman tersebut kita mampu mengontrol tubuh dengan keyakinan dan keberhasilan. Nah, pengalaman ini memungkinkan terbentuknya konsep diri yang positif ya. Kemudian adalah anak-anakku sekalian, seperti biasa latihan ini hanya teori saja ya. 5 soal. Yang pertama, jelaskan 2 macam jenis senam lantai menggunakan alat. Nah, semuanya sudah ada di penjelasan tadi ya, bisa dilihat di situ. Yang kedua, tuliskan alat yang digunakan pada senam lantai. Apa saja alat-alatnya? 3, bagaimana sikap awalan pada guling ke depan? Ini sangat mudah sekali ya. Yang keempat, uraikan cara melakukan gerakan guling ke depan di atas peti lompat. Nah, barusan saja kita singgung ya. Dan yang terakhir, tuliskan manfaat senam bagi tubuh kita ya. Baik anak-anakku sekalian, demikian pembahasan kita. Mohon anak-anakku sekalian mengerjakan dengan tidak terburu-buru, melihat dan mendengarkan dari materi yang sudah disampaikan. Semua jawaban insya Allah ada pada PTT ini atau materi yang sudah ada di video ini.
Baik, selamat mengerjakan dan salam olahraga. Itulah tadi pembelajaran PJOK pada hari ini. Semoga pembelajaran tadi dapat bermanfaat. Jangan lupa tetap berolahraga dan jaga kesehatan. Bantu orang tua di rumah dan sholat tepat waktu ya. Ingat, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Bukhari. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.